apa namanya bersedia saya undang untuk Vicon hari ini. Bu Tina sedang di rumah ya? Iya Bu, ini saya hari ini WFH. Ya, saya sedang di gedung SMP. Bu Feni, Oh, oke. sedang mempersiapkan, tadi saya katanya apa? Ngeset rapor Bu Rapor untuk titipan. PTS. Rapor Set PTS. rapot untuk Nggih. rapor titipan. Oh, nggih. Baik, alhamdulillah. Bu Feni dan Bu Tina sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu, sehat. Ya, alhamdulillah. Saya pun juga demikian. Ini keberkahan ya, kita diberi sehat ini sesuatu yang luar biasa. Mengingat ini sudah berapa ini? Tadi saya lihat di TV itu 421.000 Bu untuk apa yang sudah kena COVID. Ya, semoga segera pandemi berakhir dan kita masih termasuk orang-orang yang sehat. Amin, Ya ya Rabbal Allah. Alamin. Amin, amin, Nggih. ya Rabbal Alamin. Bu Feni dan Bu Tina, alhamdulillah kita kemarin sudah lakukan supervisi ya bersama-sama dengan Bu Tina dan juga Bu Feni ya minggu lalu. Saya senang sekali loh Bu Feni. Bu Feni dulu ya, saya respon ya. Saya senang sekali karena apa? Saya kepala sekolah kan tidak ngajar ya, tetapi apa namanya dengan mengamati proses-proses pembelajaran yang ada di SD Insan Amanah dengan kondisi PJJ seperti ini, Masya Allah itu luar biasa menurut saya. Bu Feni dapat ide dari mana itu menggunakan apa namanya? Saya lihat itu di situ ada apa namanya quizzes, ada dead quiz, ada game juga, kemudian apa presensi anak-anak itu juga sudah mulai menggunakan LMS ya. Terus saya lihat Bu Feni juga apa namanya membuat lomba. Ini kemarin saya lihat ada lomba panjat pinang virtual itu untuk ice breakingnya anak-anak. Masya Allah, luar biasa itu untuk Bu Feni ini ya. Itu gimana Bu Feni kok bisa dapat ide seperti itu? Karena selama ini kan memang kemampuan Bu Feni dari sisi IT memang cukup bagus. Tapi dari pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan, saya tidak tahu kalau akan berkembang sebagus itu. Pripun ceritanya Bu Feni? Oke, sebenarnya kemarin pembelajarannya itu masih ini Bu, kalau saya rasa sendiri itu media pembelajarannya itu masih standar gitu loh. Jadi saya masih perlu mengembangkan lagi. Jadi kemarin itu kita berdasarkan PJJ yang sudah terlaksana itu, waktunya hanya 30 menit. Nah, di 30 menit ini kita harus ngolah ini supaya anak-anak itu tetap fokus, terus tujuan pembelajarannya juga tercapai. Nah, itu harus banyak variasi. Nah, kebetulan kalau kuis-kuis itu saya banyak juga belajar dari teman-teman yang lain, Bu. Jadi saya juga lihat dari teman-teman, oh ternyata kalau di kelas lain dikasih kuis itu kok seneng ya, itu saya praktikan. Kalau kebetulan memang saya sendiri itu dari sisi IT, kalau jenengan sudah sampaikan itu sudah sangat berkembang itu karena belajar-belajar saja Bu, asalnya saya juga tidak bisa dan itu harus banyak referensi, tanya teman-teman sana sini gitu, terus belajar dari YouTube seperti itu Bu. Jadi supaya tujuannya sih supaya pembelajarannya sih tetap nyambung, tetap nyaman buat anak-anak, terus yang penting bisa fokus dan tercapai semuanya. Ngaten Bu. Alhamdulillah. Ya, tapi kemarin sudah luar biasa. Bu Feni kemarin menjelaskan materi tentang ini ya. Gangguan pernafasan, Bu. Nggih. Gangguan Gangguan yang mungkin terjadi pada sistem pernafasan. Nggih. Ya. Saya lihat pada saat Bu Feni menyampaikan materi-materi tentang gangguan pernafasan itu menurut Bu Feni sebelum nanti ada masukan dari saya ya Bu Feni ya. Apakah rancangan RPP yang sudah Bu Feni kirimkan, ya walaupun hanya 2 lembar, karena memang PJJ waktunya tidak lama, hanya 30 menit, mengingat time screen-nya anak-anak ini menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu untuk anak usia 6 sampai 12 tahun, sekali dia mengikuti pembelajaran virtual itu harus
selesai dalam waktu 35 menit, kemudian istirahat. Gitu ya Bu Feni ya. Makanya tadi mohon maaf kalau waktunya masih 30 menit. Nah ini yang saya tanyakan lagi Bu Feni, sesuai dengan RPP yang disampaikan Bu Feni itu, apakah materi-materi yang disampaikan Bu Feni kemarin itu menurut Bu Feni itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau sudah mendapatkan hasil belajar yang bermakna sesuai dengan harapan Bu Feni, pripun? Oke, kalau standar itu Bu, RPP-nya sama yang sudah dicontohkan untuk SD Insan Amanah. Saya pakai itu 2 lembar, kemudian di situ sudah ada pembagiannya dari pendahuluan sampai inti dan penutup. Dan itu sudah terbagi beberapa tahap secara rinci seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, kalau yang untuk tujuan pembelajaran ini yang saya temukan ini dari materi yang saya ajarkan kemarin, tuh anak-anak jadi lebih paham, Bu. Jadi lebih paham ternyata menjaga kesehatan organ pernafasan itu penting. Nah itu yang menurut saya sudah sangat bermakna. Jadi anak-anak tahu dan anak-anak bisa nyimpulkan, oh berarti kalau papaku ngerokok itu ya nggak baik ya. Nah terus akhirnya ini saya nanti mau ngasih tahu papa supaya berhenti merokok ya itu Bu kan karena saya tunjukkan itu habis game-game itu saya tunjukkan ini loh paru-parunya kalau yang perokok dan tidak perokok. Nah anak-anak langsung bisa menyimpulkan seperti itu yang menurut saya bermakna untuk anak-anak Bu. Iya saya lihat kemarin ada satu siswa ya, siapa namanya Aisyah, kata siapa itu kemarin itu yang menanyakan juga karena Bu Feni waktu itu menceritakan ya di PPT itu tentang pernafasan, kemudian dia tanya dengan pertanyaan yang menurut saya kritis ya Bu Feni waktu itu. Dia tanya Bu, mengapa orang COVID-19 yang terkena COVID-19 itu kok diawali dengan gejala sesak nafas. Nah, apa hubungannya dengan itu? Masya Allah itu luar biasa Bu Feni. Jadi ini kan bukan pertama kalinya Bu Feni menjelaskan tentang apa namanya organ pernafasan. Karena saya lihat di sebelumnya Bu Feni juga sempat menjelaskan itu. Dan pertanyaan-pertanyaan hot seperti ini yang disampaikan anak-anak juga sudah dijawab oleh Bu Feni dengan cukup bagus ya waktu itu sehingga anak-anak betul-betul tahu mengapa karena COVID itu harus dimulai dari sesak nafas karena memang ada gangguan di sana gitu ya. Bu Feni menjelaskan dengan bahasa-bahasa IPA gitu ya. Saya pikir juga sama Bu Feni tanggapan saya. Bu Feni sudah mencapai tujuan pembelajaran karena apa yang Bu Feni sampaikan ternyata juga sudah melekat ke anak-anak. Dan saya senang Bu Feni sering memberi reward ke anak-anak walaupun dengan ucapan hebat, bagus, jos, itu anak-anak sudah senang gitu ya, saya lihat ya. Kalau nggak dikasih hadiah loh Bu Feni. Bu Feni kalau sering enak Bu, ada poin prestasinya. Iya ya, kita nggak bisa ketemu itu. Kemudian menurut Bu Feni dari hasil supervisi yang kemarin itu, menurut Bu Feni dari RPP rancangan itu apa yang belum terlaksana dan menurut Bu Feni apa kelemahan panjenengan ketika memberikan pembelajaran kepada anak-anak? Pripun? Kalau untuk pembelajaran kemarin tuh sebenarnya saya yang kalau dari lihat prosesnya ya Bu ya, saya tuh sebenarnya pengen lagi untuk pembelajaran berikutnya itu medianya Bu. Jadi saya tuh kepingin lagi belajar media yang lebih konkret buat anak-anak. Jadi kalau kemarin kan masih pakai gambar, video, ngaten. Nah saya kepinginnya itu anak-anak tahu langsung yang dari lingkungan sekitar mereka, ngaten itu. Kemudian untuk penilaian sih memang terbantu oleh kuis Bu, dari kuisis. Cuman kelemahannya saya tidak bisa kalau butuh untuk penjelasan lebih lanjut itu kan biasanya untuk aplikasi Quizzes dan Wordwall seperti itu tidak ada aplikasi tulis ngaten. Jadi hanya sekedar klik-klik jawaban ngaten, pilih-pilih jawaban. Baik nggih Bu Feni. Kita kok nyambung ya Bu Feni ya. Saya melihat bahwa sebetulnya kelebihan Bu Feni, kekuatan Bu Feni lebih besar ya karena di masa PJJ mengondisikan 30 anak itu tidak mudah. Tapi saya lihat tadi anak-anak anteng-anteng loh Bu. Enggak ada yang kemudian lempar-lemparan apa gitu apa saling anu temannya atau kemudian anak harasan blosor atau apa gitu kan enggak ada. Kemudian
mereka nggak celometan gitu loh Bu. Mohon maaf karena di beberapa supervisi yang lain itu saya lihat anak-anak masih seperti itu, mungkin karena tidak menarik menurut mereka. Tapi karena Bu Feni tadi dalam 30 menit itu cukup banyak menyampaikan hal-hal yang menarik sehingga mereka antusias ya. Betul Bu Feni, dari tambahan yang seperti jenengan sampaikan mungkin perlu dilakukan penguatan pada sisi itu Bu Feni. Kemudian mungkin gini Bu Feni, ide saja Bu Feni, kan anaknya 30 tadi kan sudah banyak yang ngacung-ngacung ya, tapi nggak sempat di ya Bu ya, rodok kecewa tadi saya lihat di layar aku jangan gitu kan ya, mungkin bisa dibagi. Jadi Bu Feni langsung saja menyampaikan kepada anak-anak untuk pertemuan minggu ini ya, giliran yang akan menjawab adalah nomor sekian sampai sekian sehingga semuanya mendapat giliran gitu. Jadi pengelolaan kelas itu tidak akan bisa dilakukan secara proporsional atau merata karena memang kondisinya hanya 30 menit. Maka emang sebaiknya parsial begitu. Kemarin non sewu Bu Feni sempat punya ide. Bu, bagaimana kalau untuk pembelajaran ini saya bagi 2 ya Bu, jam sekian sama jam sekian, 15 anak supaya lebih merata. Gitu, itu pripun Bu Feni ide itu Bu Feni? Ya itu Bu, dasarnya dari itu. Kalau di layar itu kan nggak kelihatan Bu. Jadi kalau saya lihat itu siapa-siapa yang mau tanya itu kan cuman saya. Namanya saya siasati kadang sebutkan nama. Tapi kalau sebutkan nama bareng-bareng seperti itu juga kurang ini loh Bu, kurang memadai. Jadi kalau misalkan memang separuh ya lebih awal kan 15 itu bisa tampil semuanya satu layar. Jadi kelihatan sekali. Kalau 30 kan harus ada dua tampilan layar ngoten Bu. Ya. Saya pikir ide itu boleh digunakan Bu Feni, tapi ya mungkin bikin capek ya karena harus 2 kali ya. Tetapi hasilnya nanti sesekali mungkin perlu ya karena maksimal ya. Karena anak juga. Terus dari sisi penilaian Bu Feni kemarin? Kalau dari sisi penilaian semuanya saya ngambil dari kuisis Bu, kemudian saya lihat anak-anak yang aktif bertanya atau saya tanya itu masuk saya centang-centang gitu. Kalau anak-anak aktif sekedar menjawab atau bertanya gitu tetap saya masukkan penilaian Bu. Oke. Tapi penilaian Bu Feni ini lengkap loh. Ini ada KI 3, KI 4 ya. Terus kemudian di KI 1, KI 2-nya tentang sikap itu Bu Feni rupanya juga memberi catatan anekdot ini saya lihat. Ya di catatan itu. Ya itu bagus Bu Feni. Terima kasih, tolong dilanjutkan saja. Cuma memang saran saya nanti untuk penilaian karena kan IPJJ waktunya sebentar nih Bu Feni. Jadi kalau misalkan akan memberikan penilaian lisan kepada anak-anak bisa langsung cepat. Jadi begitu siapa yang jawab, Bu Feni langsung bisa pegang daftar nilai ya. Nah, sehingga bisa langsung dilakukan. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Feni. Mohon maaf kalau kemarin belum maksimal. Ya, enggak apa-apa. Itu menurut saya sudah maksimal Bu Feni. Kalau saya amati sudah luar biasa. Saya melihat anak-anak gembira itu saya senang Bu Feni karena sudah stres ya 8 bulan nggak ketemu gurunya. Iya, matur nuwun. Semoga bisa semangat lagi untuk amin. Terus mencari Bu? Seperti yang jenengan lakukan terus mencari belajar tentang ini Bu, media-media yang hubungan dengan IT kan butuh banyak. Terima kasih Bu Tina. Iya Bu, siap. Alhamdulillah Bu Tina masih menyimak ya. Iya masih. Iya Bu Tina. Bu. Sama dengan Bu Feni, Bu Tina itu kemarin saya mau nanya belajar wordwall itu di mana itu? Pak itu bagus ya ternyata ya. Iya Bu, ini alhamdulillah ini meskipun saya sama Bu Feni beda tim rumpun kelas, saya di kelas 4, Bu Feni di kelas 5, tapi kita selalu sharing Bu tentang permainan-permainan yang ada yang menarik untuk anak-anak. Jadi memang kita di sela-sela waktu setelah nge-zoom itu kita biasanya kalau pas lagi ketemu jadwalnya di sekolah kita biasanya tuker media ataupun permainan yang baru seperti itu Bu. Ya. Terus kemarin juga saya melihat Bu Tina sedang menjelaskan materi IPA ya. Iya, daur hidup hewan. Daur hidup hewan. Iya betul Bu. Bu Tina itu di tampilan itu kok bisa ada video ke taman safari itu pripun itu Bu Tina? Ngambilnya apa itu dari YouTube atau apa itu Bu Tina? Kok menarik sekali? Enggak Bu, kebetulan kan memang
itu ngambilnya waktu sebelum pandemi ya, karena waktu jalan-jalan sama anak saya aja sih, waktu rekreasi bersama keluarga, kok terinspirasi biar langsung dari alam. Kalau kadangkala kita ambilnya dari YouTube kan itu saja ya. Jadi memang sengaja saya rekam di situ. Jadi memang dari koleksi pribadi Bu waktu itu. Oh iya betul. Bu Tina nun sewu. Dari penampilan Bu Tina kemarin waktu supervisi, saya lihat anak-anak juga cukup antusias ya. Terus RPP yang Ibu sampaikan ke saya, nah ini yang akan saya tanyakan dari RPP itu menurut Bu Tina, ada nggak bagian-bagian dari kegiatan pembelajaran itu yang belum sempat dilakukan pada saat pelajaran itu? Kalau untuk pelaksanaan antara pelaksanaan dengan rencana yang ada di RPP sih insya Allah sudah sesuai Bu. Mungkin saya menyadari kekurangan saya tuh hanya pada sumber belajar saja Bu, karena kemarin itu saya memperhitungkan kalau saya menambah referensi lain, makanya saya menambah referensi lainnya itu dari koleksi pribadi saya, bukan dari sumber belajar yang ada, seperti itu Bu. Kalau yang saya rasakan begitu, tapi kalau dari prosesnya insya Allah sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di RPP yang saya serahkan ke panjenengan. Betul Bu Tina. Jadi kemarin saya mencermati dari RPP yang Bu Tina sampaikan itu memang ada beberapa hal yang memang belum sempat untuk disampaikan karena memang terbatas. Iya Terus betul. kemudian begini Bu Tina, walaupun dari sisi kekuatan mengajar Bu Tina dengan jumlah anak 31 ya di kelas iya, itu. 31. Itu anak-anak juga sama di kelasnya Bu Feni itu demikian antusias, apalagi pas diajak jalan-jalan virtual ya, lihat hewan itu. Iya. Itu sangat senang sekali. Terus kemudian Bu Tina juga menjelaskan tentang daur hidup hewan itu dengan detail, gambarnya juga, medianya juga, terus sehingga anak-anak merasa bahwa sedang dibawa ke dunia lain. Itu iya, luar betul, biasa. Bu. Iya. Cuma kemarin begini, ada anak yang tanya. Nah, kemarin itu mungkin Bu Tina masih ingat ya, bahwa ada Bu di kelasnya Bu Tina ya, waktu itu ada yang menanyakan tentang Bu, ada loh hewan namanya Grimpoteutis ya. Saya masih ingat karena saya catat. Bu Tina tahu nggak hewan Grimpoteutis gitu ya? Terus kemudian nah, itu kan hewan langka kan, Bu Tina waktu juga menceritakan tentang hewan langka ya. Nah, terus kemudian ya saya aja juga baru tahu ya, itu mungkin karena murid-murid kita itu sumber bacaannya kan juga bermacam-macam ya. Benar. Ya, begitu dia ngomong seperti itu tuh saya langsung cari juga sih ini yang dimaksud Grimpoteutis ini hewan apa gitu. Itu hewan ini Bu Tina. Saya waktu itu Bu Tina sempat menjawab memang kalau kita diberi pertanyaan begitu secara mendadak dan kita tidak tahu, saya sepakat dengan jawabannya Bu Tina bahwa ya apapun guru kan bukan satu-satunya sumber ilmu ya. Iya betul Bu. Itu menjawab, sebentar ya, ini kamu kok pinter sekali sih. Sudah tahu nama-nama hewan langka, Bu Tina aja baru dengar katanya gitu. Insya Allah Bu Tina segera cari tahu ini seperti apa itu. Iya benar Bu, Yang memberi saran saja Bu Tina bahwa untuk Bu Tina saya pikir sudah belajar banyak, mungkin membaca banyak referensi-referensi tentang binatang-binatang langka itu juga. Dan karena kebetulan waktu itu mungkin Bu Tina kan karena kita virtual ya, sehingga kan tidak terlihat oleh anak-anak juga ya. Biasanya pegang HP. Nah mungkin begitu mereka apa gitu kan langsung kita buka. Langsung buka Mbak Google ya Bu. Iya betul, langsung kita browsing. Ini ya. Atau kalau gitu feedback aja. Apa yang bisa menjawab pertanyaannya siapa tadi itu Takif misalnya ya kemarin yang tanyakan itu ya. Jadi nanti bisa dari tutor supaya anak-anak itu juga bisa ikut menjawab. Saya pikir itu
itu saja yang kemarin saya temukan dan sama dengan kelasnya Bu Feni ya. Bu Tina itu kemarin saya lihat itu memberikan stiker poin prestasi ya yang boleh kalau siapa yang bisa jawab ini akan mendapatkan ini, anak seneng gitu. Stikernya lucu-lucu gambarnya, Masya Allah. Iya. Itu apa Bu Tina maksudnya untuk memberikan reward? Memberi semangat aja untuk anak-anak Bu. Soalnya anak-anak kalau tidak ada iming-iming reward, stiker, icon atau apa gitu, mereka semangatnya itu kurang gitu lah. Apalagi kan kalau kita ketemu di sekolah kan kita bisa langsung kasih poin prestasi atau reward yang lain secara langsung. Tapi karena kita virtual ya, akhirnya rewardnya juga via virtual itu tadi, pakai icon ataupun stiker koleksi pribadi gitu. Biasanya kita download sendiri gitu. Terus saya itu juga pilih sendiri ya. Iya. Heran itu sama Bu Tina kok bisa teliti ya. Ada 3 anak itu yang mematikan videonya. Iya, stiker dimatikan. Begitu Bu, ada yang mematikan video, langsung Bu Tina nyari, ayo, ini kemana ya? Coba dimunculkan wajahnya. Ya Allah, anak-anak. Iya, tiba-tiba hilang, tiba-tiba. Iya. Bolos virtual itu. Bolos virtual ya Allah. Iya, tapi dengan anak 31 dan Bu Tina sangat intens untuk melihat satu persatu anak itu sungguh luar biasa itu. Ya, terima kasih. Bu Tina, apa kira-kira menurut Bu Tina hal-hal apa yang masih ingin Bu Tina capai untuk lebih meningkatkan kompetensi mengajar itu Bu Tina? Iya, tentunya saya masih tetap ingin sesuai dengan programnya dari Bu Dini selaku kepala sekolah yang selalu ingin meningkatkan kompetensi guru dengan memberikan banyak pelatihan, baik itu media ataupun metode pembelajaran dan IT juga, sehingga kami guru itu merasa benar-benar diwadahi untuk mengembangkan potensi kita seperti itu, Bu. Jadi memang saya sangat berharap dengan program panjenengan yang selalu dalam setiap semester itu minimal 1 kali ada pelatihan untuk kami itu sangat kami harapkan, Bu. Saya pribadi sangat mendukung gitu. Karena memang kita harus selalu belajar. Iya, betul. Berarti memang yang dibutuhkan ke depan adalah pelatihan-pelatihan yang IT ya, Bu. Iya, betul. Bu, ini pripun sama ya, Bu ya? Sama, Bu. Kalau bisa dikasih sumber lain gitu loh, inspirasi lain, perubahan inspirasi. Gitu ya. Nggih. Supaya nanti juga bisa bisa meningkatkan kompetensi juga ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Feni dan Bu Tina, luar biasa. Saya bangga punya guru-guru seperti Bu Feni dan Bu Tina. Terima kasih. Kami satu guru di panjenengan. Saya yakin ini di rumah pasti nggak mungkin ini enak-enakan tidur, pasti jenengan browsing apa gitu ya, info-info baru atau apa. Karena kemarin saya lihat itu Bu Feni dan Bu Tina itu di RPP itu sempat mengambil sumber-sumber juga ya dari tempat lain, ada rumah belajar, ada perpustakaan, podcast itu biasanya. Semoga lelahnya jadi berkah. Amin. Dan kami SD Insan Amanah bangga punya Bu Feni dan punya Bu Tina yang all out, tetap fight meskipun PJJ. Kami selaku amin. Insya Allah kami selaku guru di SD Insan Amanah juga sangat bangga punya kepala sekolah yang luar biasa seperti Bu Dini yang selalu support kami semua. Kalau saya kan tukang ngomel ya. Biasanya. Biar jalan ini gurunya. Karena memang kita memberikan pelayanan kepada orang tua. Kita kan sekolah swasta ya, Bu. Iya. Satu sudah, jadi mohon maaf kalau mungkin saya rewel, mohon maaf karena memang semuanya adalah demi kebaikan kita bersama. Matur sangat, salam buat keluarga ya. Insya Allah. Terima kasih. Selalu. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Saya akhiri pertemuan ini, Bu. Nah, alhamdulillah sudah selesai untuk supervisi di semester ini. Alhamdulillah. Dengan bantuan TIK, ini supervisinya hanya lewat virtual saja. Karena keselamatan dan kesehatan kita semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.